keluarga kerajaan Allah. Welcome to GB Rock Bellagio Service. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online streaming ini. Mari kita pastikan kita telah menyiapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah menyiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi the representative of Christ Kingdom, Rocky Bellagio telah menyiapkan kegiatan berupa Bible Study yang dapat diikuti oleh adik-adik Rocky dengan mengklik link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Kami yakin dan percaya melalui ibadah online streaming ini, kita semua akan diberkati dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh, di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani, untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan. Dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya.
Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini. Kami percaya Kau nyata, Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji
besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom warga kerajaan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita semuanya. Dan kita bisa menangkap kebenaran Tuhan. Dan kita melakukannya dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Warga kerajaan, tema bulan kita pada bulan Juli ini adalah empower, memberdayakan. Luar biasa sekali, dan ayat yang mendasarinya adalah di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Menarik sekali, untuk memberdayakan maka perlu ada proses yang disebut untuk mendidik. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pendidikan kepada generasi ataupun kepada anak-anak kita sepenuhnya adalah tanggung jawab daripada orang tua. Bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, bukan juga tanggung jawab kalau anak sekolah kita bersekolah Kristen. Kita tidak boleh meletakkan tanggung jawab pendidikan rohani kepada mereka, tapi orang tua yang bertanggung jawab penuh. Yang kedua adalah bagaimana mendidik mereka dengan baik. Alkitab mengajarkan dalam firman Tuhan tadi, hanya lewat firman Tuhan itu berita yang terutama buat generasi, buat anak-anak kita. Karena firman Tuhan menjamin, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sebuah lagu berkata, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Demikian Mazmur 119 menjelaskannya. Dan firman adalah bahan utama untuk diajarkan kepada generasi atau kepada anak-anak kita. Dan prinsip yang berikutnya, kalau firman ini diajarkan sedini mungkin, Alkitab menjamin bahwa pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya apa? Pada masa tua akan mengalami yang disebut finishing well. Akan sampai pada finish dengan indah, dengan luar biasa. Ada seorang teolog terkenal, dia pakar leadership, bernama Robert J. Clinton, PhD. Dia adalah profesor dari Pasadena University, sekolah Alkitab, yaitu Fuller Seminary Theological di Pasadena, California. Dia membuat buku yang bagus sekali namanya The Making of a Leader. Dan dia membuat penelitian yang mendalam pada waktu membuat buku ini. Bagaimana para pemimpin di dalam Alkitab, berapa banyak mereka bisa menyelesaikan tugas mereka sampai pada finishing well, sampai akhir dengan baik. Ternyata ditemukan tidak sampai 30% pemimpin-pemimpin dalam Alkitab bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Anda bisa bayangkan. Sementara 70% lebih mereka tidak bisa menyelesaikan sampai garis finish. Tapi Alkitab menjamin kepada kita, kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam jalan-jalan Tuhan, di atas dasar firman Tuhan, maka yang terjadi ini akan menjamin masa depan mereka akan sampai kepada finishing well. Dan mereka bisa mengakhiri hidup ini dengan indah di hadapan Tuhan. Dan kita lihat tema kita memberdayakan, bukan memperdayakan. Terlalu banyak orang membuat generasi ini disia-siakan, dimanfaatkan. Tetapi Alkitab menjelaskan kita betapa pentingnya adalah memberdayakan dan bukan memperdayakan. Kita akan lihat prinsip-prinsipnya selanjutnya. Dalam prinsip-prinsip pemberdayaan, ada 3 prinsip yang akan saya sharingkan kepada setiap Anda semuanya. Yang pertama adalah pemberdayaan yang efektif itu hanya lewat pendidikan dan pelatihan. Ya, bagaimana pemberdayaan bisa berlaku dengan lebih baik dan berkualitas? Kita lihat, jangan remehkan pendidikan. Jangan remehkan, saudaraku dikasih Tuhan, pelatihan. Sebab kata firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, kata didiklah orang muda tadi, itu dalam bahasa Inggris dikatakan train up. Dipakai kata train, ya. Nah, kata train ini dalam menurut pengertian Yunani, kalau kita belajar tentang pendidikan, itu disebut pedagogik. Pedagogi itu artinya ilmu menuntun anak. Mari dalam waktu kita memberdayakan generasi atau anak-anak kita, maka kita tidak bisa shortcut. Ya, kita harus lewati proses panjang. Harus ada kesabaran, ketekunan daripada kita orang tua untuk menyiapkan generasi, supaya generasi yang berikut ini, generasi yang kita siapkan ini jauh lebih baik daripada generasi kita. Kata didiklah, train up ini mengandung pengertian latihlah. Apa yang ada di dalam pikiran kita kalau kita bicara soal latihlah? Maka menurut arti dari kata latih ini mengandung unsur sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang karena dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, karena dia sudah menjadi kebiasaan karena sering diulang-ulang, maka akan jadi apa yang disebut dengan kebudayaan. Budaya. Jadi budaya itu apa? Sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita berpikir lagi. Karena sudah berulang-ulang menjadi kebiasaan. Gak perlu pakai berpikir. Contoh, Anda bangun tidur pagi hari, dan Anda tidak lama kemudian pasti gak perlu pakai mikir. Anda pergi ke kamar mandi dan Anda sikat gigi. Di zaman new normal seperti sekarang, saya ada asisten rumah tangga di rumah. Ya, saya ajari dia bahwa setiap kali kamu keluar belanja sesuatu, sampai di rumah jangan lupa cuci tangan. Saya perhatikan
Setiap hari kalau dia keluar, gak pakai pikir sekarang. Begitu sampai di rumah, dia taruh barang, dan yang dia lakukan adalah cuci tangan. Kita semua juga begitu, bukan? Di new normal ini, kita rajin cuci tangan, kita harus pakai masker, sampai akhirnya kita jadi terbiasa, gak perlu pakai mikir lagi. Bahkan ada beberapa orang sampai lupa melepaskan maskernya ketika dia ada di dalam rumah, sudah sendirian. Tapi kita sudah terbiasa, sudah jadi budaya. Sesuatu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Nah, Alkitab mengajarkan dalam proses pendidikan yang kita berikan kepada generasi, kepada anak-anak kita di sini, maka perlu ada proses yang disebut pelatihan. Di dalam Alkitab, dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Nah, kata pelatihan ini penting sekali karena mengandung unsur harus diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Dikatakan apa yang harus dilatih? Ibadah. Wow, tapi saya ajak jemaat untuk jangan berpikir ibadah berarti pergi ke gereja hari Minggu. Kita telah mengalami sekian bulan, beberapa waktu lalu kita sulit sekali untuk bisa ke gereja. Sehingga kita hanya bisa pelayanan lewat online dan kita nggak bisa pergi ke sebuah gedung. Dan apa yang terjadi? Maka bukan itu maksud Alkitab. Karena kata ibadah di dalam Alkitab, kata Yunani khususnya, ada beberapa kata dipakai. Yang pertama ada latreo. Latreo itu ibadah. Ingat pada waktu seperti iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan menunjukkan kemuliaan dunia itu yang akan diserahkan kepada Yesus. Asal Yesus mau menyembah si iblis. Nah, kata sembahlah itu di situ latreo kata yang dipakai. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 juga berkata bahwa kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut. Kata beribadah yang dipakai di situ adalah latreo, kata yang sama yang dipakai di situ. Jadi yang di sini dimasukkan adalah ibadah khusus, ya, yang tergantung oleh waktu. Tetapi proses pelatihan di sini tidak berbicara seperti itu. Kata berikutnya yang dipakai dalam kata ibadah, kata Yunani adalah treskeia. Treskeia itu bentuk peribadahan, penting dilakukan, tapi sifatnya amal. Ya, kepercayaan lain pun melakukannya, mereka berbuat amal. Itu terdapat dalam Yakobus pasal 1, next ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan baik-baik, ini ibadah tapi sifatnya amal. Tapi apa maksud Alkitab tentang didiklah, train up, latih di sini supaya menjadi apa? Dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan, jadi budaya dalam dirinya. Apa itu? Ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah dalam bahasa Yunani dipakai di sini eusebia. Apa itu eusebia? Yaitu latihan badani yang sifatnya, saudaraku, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan, bukan ibadah dalam arti kata seperti kebiasaan dalam gedung gereja, dalam konsep pemahaman konvensional kita. Tapi eusebia di sini, ibadah di sini, kata Inggris yang dipakai adalah godliness. Godliness itu artinya apa? Keserupaan, seperti Tuhan. Jadi apa maksud latih dirimu beribadah? Yang harus ditekankan dalam pengajaran buat generasi, buat anak-anak kita adalah kita artinya melatih ibadah dalam bentuk apa? Keserupaan dengan Kristus. Kita harus latih anak-anak kita. Kita harus latih generasi ini untuk melakukan hal-hal di mana melakukannya seperti Tuhan. Kita latih mereka bagaimana bertindak, berkata, dan berpikir, berperasaan, berkehendak. Semuanya kita arahkan
kepada generasi, kepada anak-anak kita seperti kepada Kristus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Bukankah ini sesuai dengan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi? Ketika Tuhan berkata kepada Adam, ya pada waktu itu Bapa, Putra, Roh, dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, let us make man in our own image and our likeness. Mari kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bicara manusia diciptakan punya tujuan, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita ajarkan kepada generasi, kepada anak-anak kita? Keserupaan dengan Tuhan. Yang pertama, ajarkan bahwa tujuan hidup mereka bukan jadi kaya. Tujuan hidup mereka bukan jadi terkenal. Gak salah dengan kekayaan, gak salah dengan keterkenalan. Tapi tujuan hidup utama hidup mereka adalah dibawa supaya menjadi serupa seperti Kristus. Dilatih anak-anak kita pada waktu berbicara, dilatih pada waktu mereka bertindak, bagaimana waktu berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, Yesus berkata Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kita kata sempurna yang dipakai. Demikian pula dalam 2 Korintus 3 ayat 18, bagaimana Musa pada waktu itu memakai selubung, dan ketika selubung itu sudah sirna, dia tetap pakai selubung. Dalam itu peristiwa perjanjian lama, tapi kemuliaan perjanjian baru jauh lebih dahsyat dari kemuliaan perjanjian lama. Sehingga kita tidak perlu lagi berselubung, karena kita dibawa pada kemuliaan yang lebih besar. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 juga mengatakan pentingnya keserupaan dengan Kristus. Itu yang mesti diulang-ulang diajarkan. Latihan keserupaan Kristus itu Alkitab menjamin berguna dalam segala hal. Haleluya. Ketika kita ajarkan generasi ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka mengenal firman sedini mungkin dan mulai mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Dikatakan ini bukan cuma buat generasi, buat kita semua orang-orang dewasa. Ini berguna di dalam segala hal. Berguna untuk urusan jasmani, urusan rohani, urusan duniawi, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan apapun. Keserupaan Kristus yang dilatih terus-menerus ini akan berdampak dan berguna dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ini menjamin keberhasilan, karena kita dididik, kita dilatih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan baik-baik. Jadi ini proses panjang yang harus dikerjakan. Dan tentunya tempat pendidikan dimulai dari rumah lebih dulu. Setelah rumah, baru kemudian kita lihat sekolah, gereja. Tapi yang saya mau tekankan adalah mulailah dari rumah kita masing-masing. Ini kesempatan di mana hari-hari ini kita mengalami stay at home, stay safe. Ya, work from home. Maka saya katakan kepada jemaat warga kerajaan, mari ini berikan waktu yang terbaik. Saya ajak para suami, bapak-bapak, fungsikan dirimu penuh sebagai imam, nabi dan raja, mewakili keluargamu di hadapan Tuhan, mewakili Tuhan untuk keluargamu, dan menegakkan disiplin dalam rumah tangga saudara. Sebab penanggung jawab utama untuk memperdayakan ini, empower ini, itu adalah seorang yang disebut bapak suami. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa anak-anak bisa sakit hati sama orang tua, khususnya bapaknya? Karena ada gap generasi, nggak nyambung. Ya, generasinya berbeda. Tetapi kalau sedini mungkin kita sudah ajarkan, kita kenalkan kebenaran, jalan-jalan Tuhan, dan kita bertekun melatih mulai dari diri kita tentunya
anak-anak kita dan generasi, latih beribadah, latih keserupaan dengan Kristus. Diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dikerjakan terus-terusan menjadi budaya, akibatnya lahirlah generasi, lahirlah anak-anak yang gak perlu berpikir panjang. Mereka ngerti mereka harus hidup kudus. Mereka mengerti mereka harus berkata benar, mereka harus berkata jujur, mereka harus hidup dalam integritas, mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tanpa perlu ada yang memonitor, tanpa perlu ada yang memaksa-maksa. Akan muncul kesadaran. Kenapa? Ada pelatihan yang terus dilakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan, menjadi budaya, yaitu latihan keserupaan dengan Kristus. Mari kita akan tunjukkan berikutnya prinsip yang kedua dalam pemberdayaan. Pemberdayaannya efektif harus disertai dengan keteladanan. Beberapa waktu lalu bersama-sama dengan tim Father and Son Relationship, Pak Jarod Wijanarko, dan juga waktu itu kita mendengar paparan dari seorang rekan, Bapak Bambang Sumanjaya, seorang ahli di bidang behavior, perilaku. Dan beliau mengajarkan bahwa untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik, pakai prinsip yang disebut KTP, bukan kartu tanda penduduk ya. K ini keturunan, T adalah teladan, P adalah pendidikan atau pengasuhan. Teladan ditempatkan, dan betapa penting anak-anak usia-usia 0 sampai 12 tahun membutuhkan keteladanan. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Saya sering dalam ibadah, mungkin beberapa Anda pernah mengikuti ketika saya ajak semuanya angkat tangan seperti ini, lalu saya goyang-goyang ini, tirukan saya, mereka semua tirukan. Oke, sekarang secara cepat ikuti gerakan saya. Saya berkata begini, 1, 2, 3, pegang telinga, tapi saya pegang hidung secara cepat begini. Sebagian besar jemaat menirukan gerakan saya, padahal perintah saya pegang telinga, gerakan saya pegang hidung. Semua orang, hampir semua orang pegang hidungnya. Malah mereka yang duduk di paling depan paling banyak pegang hidung. Kenapa? Padahal perintah saya adalah pegang telinga. Karena apa? Orang cenderung melakukan sesuatu apa yang dilihat. Anak-anak kita, generasi di bawah kita sedang melihat apa yang kita lakukan. Para pemimpin sekarang, ya perhatikan, action speaks louder than words. Seharusnya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan mereka sedang mengamati di rumah. Anak-anak kita melihat papanya, anak-anak melihat mamanya. Saya berdoa supaya atmosfer kerajaan sorga terjadi di rumah tangga setiap kita masing-masing, sehingga anak-anak kita, apalagi mereka nggak bisa ke sekolah, mereka harus belajar banyak di rumah, dan mereka sering melihat kita, dan biarlah mereka melihat satu figur yang dapat diandalkan, contoh yang luar biasa. Karena kita orang tua takut akan Tuhan, kita dekat dengan kebenaran, dan kita melatih mereka kebenaran, sehingga mereka terus dilatih dalam keserupaan dengan Kristus berulang-ulang, sehingga jadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, sehingga mereka melakukannya. Mereka nggak perlu pakai berpikir, karena mereka tahu bahwa itu jalan kehidupan yang menjamin masa depan mereka. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus menekankan bagaimana teladan itu penting. Dan kita minta anugerah kepada Tuhan, supaya setiap orang tua, khususnya bapak, Anda menjadi teladan yang kuat bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Kata bapak, sebetulnya apa sih bapak? Bapak adalah seorang pribadi yang paling berpengaruh atas visi dan nilai dalam hati dan pikiran seseorang, yang dibentuk berdasarkan sebuah hubungan, sehingga rancangan Tuhan atas anak-anak atau generasi dapat digenapi. Jadi betapa pentingnya harus ada terbangun hubungan yang baik. Sebab itu saya percaya salah satu ayat yang bisa menjadi jawaban bagaimana COVID-19 ini di seluruh bumi ini bisa terselesaikan dengan baik adalah Malaikat 4 ayat 5 dan 6. Sebab Alkitab berkata pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan, pada hari terakhir Tuhan bangkitkan pelayanan Elia. Kenapa Elia? Kata Elia adalah Jehovah is my father. Tuhan itu bapakku. Supaya apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya.
Alkitab berkata, kalau tidak aku akan pukul bumi sehingga musnah. Terjemahan Inggris berkatakan, Tuhan akan pukul bumi dengan kutuk. Kita lihat COVID-19 melanda secara global di seluruh dunia. Saya berdoa ayat firman Tuhan itu digenapi. Bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ketika hubungan ini dipulihkan, saudaraku, saya percaya apa yang terjadi, kutuk atas bumi ini akan dihentikan. Dan kita akan melihat justru pengetahuan akan kemuliaan Tuhan yang seperti air laut menutupi dasar samudra itu akan dikerjakan Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bangsa yang kita cintai ini. Bapak dalam bahasa Ibrani adalah Abba, Father, Abba, artinya source, sumber. Wow, luar biasa. Lalu kemudian dia memberikan identitas, tujuan, visi, berkat, bahkan warisan. Jangan berpikir soal uang ya, harta, soal warisan. Warisan di sini yang saya maksud adalah legacy. Apa itu legacy? Legacy itu bukan warisan harta biasa, tapi warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Ini yang perlu diajarkan, yang diwariskan. Kalau warisan yang lain harta, anak-anak bisa berkelahi, bisa rebutan dan sebagainya. Tapi kalau kita berikan legacy, warisan, yaitu warisan rohani, bagaimana hidup takut akan Tuhan, kasih tanpa syarat, keteladanan, maka saya percaya anak-anak kita akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, bertunas seperti pohon korma menghasilkan buah yang manis. Anak-anak kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan, dan mereka akan tepat sasaran. Dan tidak ada yang menyimpang ke kanan ke kiri sampai pada destiny yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau Bapak source sumber, maka anak adalah sesuatu yang mengalir keluar dari sumber. Perhatikan ini, Bapak source sumber, anak-anak dengar, orang muda perhatikan anak-anak sekalian. Anda adalah sesuatu yang mengalir keluar, yang dihasilkan dari sumber ini. Dan inilah yang disebut dengan resources, sumber-sumber daya. Luar biasa, tapi harus terhubung. Ketika terhubung dengan baik Bapak anak ini, maka anak-anak akan menjadi sumber daya yang powerful, yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi harus terjaga terus hubungannya. Dan kita lihat kalau ini dipulihkan, dampaknya adalah kutuk atas bumi ini akan dihentikan. Selanjutnya kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga sekarang, prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemberdayaannya efektif sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Harus berdasarkan, berpatokan kepada firman. Sebab itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu orang tua di rumah, mari, mau gak mau, Anda harus sering membaca, merenungkan firman. Mau gak mau, Anda harus menambah pengetahuan. The more you know the word of God, semakin tahu firman Tuhan, semakin tahu pula mengajar anak-anak. Semakin kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kita nggak bisa mengajar anak-anak kita. Sebab itu ini kesempatan kita untuk bangkitkan satu latihan ibadah orang tua pun. Melatih terus dirinya untuk mencintai firman Tuhan, untuk selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang dikerjakan, jadi kebiasaan dan kemudian jadi budaya. Sehingga akhirnya kita cinta firman Tuhan dan menjadi gaya hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Perhatikan pesan Tuhan kepada orang Israel waktu mereka di padang gurun. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana 10 perintah Allah diturunkan. Ingat baik-baik. Pada waktu itu Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Lalu Tuhan ingatkan bagaimana mereka harus menghormati Tuhan. Menjaga kekudusan hari Sabat. Ya, itu ayat-ayat untuk Tuhan. Respect, hormat, takut sama Tuhan. Tapi sesudah itu perintah berikutnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang aku berikan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai dengan urusan penghormatan kepada Tuhan, Tuhan tempatkan berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang muda, generasi, saya sedang berkata kepadamu, menaruh respect,
hormat kepada orang tua itu penting sekali. Itu bukan cuma untuk perjanjian lama. Di dalam Alkitab juga diajarkan perjanjian baru. Kitab Efesus pasal ke-6 bagaimana kita harus menghormati orang tua kita supaya kita umur panjang dan bahagia di bumi ini. Sebuah jaminan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada rasa hormat. Nah, kalau hormat kepada orang tua ini dikerjakan, maka dalam 10 berita Allah ayat yang selanjutnya dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu. Itu terjadi setelah 2 hal utama di atas. Dengan kata lain, kalau kita menaruh respek kepada Tuhan dan orang tua kita, maka dijamin oleh Alkitab, ketika kamu lakukan dengan benar, sesuai dengan kebenaran, kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berdusta, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mengingini milik sesamamu. Dan dimulai dari mana? Harus ada respek, penghormatan kepada Tuhan yang pertama, lalu kepada orang tua kita. Saya berkata kepada setiap orang tua sebelum saya akhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, mari seperti Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, bagaimana pentingnya diajarkan kebenaran. Dan Alkitab mengatakan bahkan ketika ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Wow, obrolannya itu jangan cuma tentang film, bukan cuma tentang cerita-cerita tokoh-tokoh hebat dalam dunia perfilman Hollywood. Bahas dengan anak-anakmu, ngobrollah tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bagaimana Daniel yang tidak menyangkali imannya, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab itu harus dibicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, di semua situasi, mari kita bangun satu atmosfer dalam keluarga kita masing-masing, atmosfer cinta akan firman Tuhan. Dan ini diulang-ulang terus menerus menjadi kebiasaan, diulang menjadi budaya, sehingga bangkit generasi anak-anak kita, orang-orang yang sudah terbiasa taat kepada firman, dan mereka bisa berkata begini, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, oleh anugerahnya saya semuanya bisa melakukannya. Dan jaminan saudaraku, Alkitab menjelaskan para siapa merenungkan, memperkatakan, melakukan firman, Tuhan menjamin akan dibuat berhasil perjalanannya, akan dibuat bertindak hati-hati, dan bahkan dijadikan oleh Tuhan menjadi beruntung. Saya berdoa generasi kita akan bangkit dari generasi yang jauh lebih baik dari setiap kita. Dan itu dimulai dari setiap kita orang tua, mempersiapkan mereka dan membawa mereka sejak sedini mungkin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan saya ajak seluruh keluarga berkumpul sekarang, berdekatan satu dengan yang lain. Saya minta para suami, ya, lakukan peran Anda untuk mulai memberkati istrimu, memberkati anak-anakmu. Gandeng tangan semuanya. Dan saya ajak untuk nanti suami-suami menumpangi tangan satu persatu kepada istri dan kepada anak-anaknya pula. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi aku berdoa Roh Kudus berkarya saat ini di setiap rumah-rumah yang ada. Lawat setiap keluarga yang ada Tuhan, pulihkan. Dan aku berdoa Tuhan, hati Bapa kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Pemulihan terjadi saat ini. Dan sementara saya berdoa sekarang, tolong para suami, letakkan tanganmu di kepala istrimu. Satu persatu berkati istrimu. Lalu berkati anak-anakmu satu demi satu mereka. Berkati mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Urapanmu turun mengalir kepada suami. Mengalir ke istri, ke anak-anak. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap mereka saudara. Ya Tuhan, datang saat ini. Dan lawat mereka, pulihkan setiap mereka. Dan aku berdoa atmosfer kerajaan sorga dinyatakan secara nyata di setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati untuk bersama-sama perjamuan kudus di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan.
menyanyikan satu lagu. Saudara bisa siapkan di rumah masing-masing, ambil roti dan anggur yang ada. Kalau tidak ada roti, Anda bisa ambil roti apapun dan juga minuman, karena kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan lagi, all my life. All my life you have been faithful. Sama-sama angkat roti saudara di hadapan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Yes Lord, I will sing of the goodness of God. mari angkat roti ini dan tangan kanan saudara, sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, warga kerajaan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita sungguh-sungguh dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan yang di dalam berisi anggur. Kalau ada yang sakit saudaraku, percayalah, bilur-bilur Yesus berkuasa. Bilur Yesus berkuasa. Saya teringat ketika saya di rumah sakit, hampir tiap hari saya ambil perjamuan, saya minum, saya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Mari angkat ini. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari itu pula dia mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Naikkan lagu tadi refrennya dan sama-sama kita angkat tangan untuk kita terima berkat Tuhan pada saat ini. All my life you have been faithful. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Amen. oh, I will sing of the goodness of God. Hey. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sekarang angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan turun ke atasmu.
terimalah sekarang. Saya memberkati saudara dengan sebuah lagu, khasiatnya sama. Terima itu saudara, berkat Tuhan melimpah atasmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na na
It's time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui Komsel, grup WhatsApp, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa dan kota kita, Jakarta. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Untuk memperlengkapi diri dalam menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan, mari kita bersama-sama membangun mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan di rumah masing-masing setiap harinya. Saudara juga dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan melalui transfer bank atau QR Code sebagai berikut. Demikianlah ibadah online streaming GBI Rock Bellagio minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan terlebih dahulu kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru buat hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya di pagi hari ini berkat-Mu yang terbaru juga Tuhan tercurah buat kami Tuhan. Kami berdoa juga membawa bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon bersama-sama, biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Khususnya Tuhan dari pandemi ini kami berdoa, biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada orang-orang Tuhan yang kompeten di bidangnya untuk segera bisa menemukan Tuhan jalan keluar untuk virus daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya pemulihan besar akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Bahkan kami percaya dari pandemi ini Tuhan, Engkau juga akan memulihkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik di balik semua ini Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan. Biarlah Engkau terus tanamkan hati buat mereka untuk selalu berkobar-kobar semangat dalam melayani Tuhan. Hamba-hambamu dimanapun mereka berada, Engkau pakai mereka secara luar biasa. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Engkau juga terus tambahkan hikmat, pelihara mereka dengan sempurna bersama dengan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, dan melalui hikmat yang Kau berikan kepada mereka, mereka akan membawa kami senantiasa masuk ke dalam destiny-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat ibadah pagi hari ini secara luar biasa. Firman Tuhan telah kami dengar dan kami percaya firman-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setelah ini Tuhan firman itu Tuhan dapat kami aplikasikan menjadi kekuatan yang baru Tuhan dalam kami melewati hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah, tapi sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya.